Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di Pintar SMK. Podcast inovasi dan prestasi juara SMK. Oke, gini Sobat Pintar, kurang enak kalau misalkan kita tidak berkenalan terlebih dahulu. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Raden Galih Rakasiwi. Dan saya Muhammad Raffi Indrayana. Dan selamat datang di Studio Nepal TV SMK Negeri 4 Padalarang. Nah gini Kang Api, kemarin juga saya lagi nonton Close the Door yang sama profesor itu yang ngebahas tentang hukum Indonesia. Hukum Indonesia. Nah, itu luar biasa itu, ilmunya banyak, bahkan mengenai pemerintahan dan hukum-hukum juga banyak ya di situ. Tapi lagi asik nonton nih kemarin, tiba-tiba ada notifikasi masuk nih ke HP saya, Kang. Ada notifikasi, ada chatting masuk lah biasa. Tapi bukan dari seseorang, dari wali kelas. Katanya kita harus mengumpulkan kakak di hari ini nih, Kang Rapi. Nah, cuman kebetulan waktu saya tanyakan mengenai kakak, belum dijawab nih untuk apa kakak tersebut dikumpulkan di sekolah. Iya. Kemarin juga sih saya juga disuruh sama wali kelas, katanya tuh kakak tuh untuk mengumpulkan ke Dapodik. Dapodik itu apa ya? Setahu saya sih Dapodik tuh data pokok pendidikan. Cuman saya nggak tahu kelebihannya apa. Saya nggak tahu ini. Nah kebetulan banget nih Li, kita kan sekarang lagi podcast. Oh iya. Kita kedatangan tamu nih. Waduh. Iya, kita kedatangan tamu. Dari mana tuh? Dari Distrik Jabar. Masya Allah, dari Distrik Jabar, luar biasa. Dan di sini kita udah ada Bapak Lukman, Pak. Iya, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Boleh ya, Pak memperkenalkan diri dulu, Pak? Ya, silakan. Ya, teman-teman, ini biasanya dipanggilnya apa? Sobat Pintar. Sobat Pintar. Iya. Teman-teman Sobat Pintar, perkenalkan saya Lukman dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Subdivisi Dapodik. Kita posisinya di perencanaan dan pelaporan. Oke, sangat kebetulan sekali ya tentang Dapodik. Bapak juga dari Dapodik ya. Tapi saya pengen tahu nih Pak, mengenai tugas Bapak di Distrik Jabar nih. Kan tadi di subbidang perencanaan ya Pak. Ya. Biasanya berkegiatannya itu seperti apa Pak kalau di sana? Kalau di perencanaan sendiri kan merencanakan ke depan 1 tahun ke depan itu pendidikan di Jawa Barat targetnya apa? Yang nanti itu masuk ke dalam rapot gubernur. Iya. Gubernur. Jadi berarti setahun sekali itu. Iya. Iya, merancang ya seperti itu. Targetnya itu biasanya di bulan November Desember. Oke, Pak, tadi juga saya sempat dengar nih dari beberapa guru, katanya selain di Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak juga aktif di pusatnya katanya Pak, itu betul Pak? Bener nggak tuh? Ya, alhamdulillah saya dipercaya di vokasi sebagai wali data. Wali data. Iya, wali data Dapodik untuk SMK. Oh, untuk SMK. Oke. Bener. Iya. Sama itu juga mendata Dapodik kayak gitu ya. Ya, begitu deh. Ya. Jadi tugas kami itu melihat kebutuhan data yang arahnya nanti untuk kebijakan. Untuk kebijakan gitu. Oh, iya bener. Nah, Pak, gini, kemarin tuh kan wali kelas nih berhubungan banget. Iya, betul. Suruh ngumpulin kakak untuk Dapodik katanya. Iya. Saya pengen lebih tahu sih kayak Dapodik itu apa sih sebenarnya? Apa gitu ya, sebenarnya itu apa? Ya, jadi gini, Dapodik itu sebetulnya tadi kan udah dijelasin ya. Dapodik itu data pokok pendidikan. Jadi aplikasi untuk pengumpul data di dunia pendidikan dan ada payung hukumnya. Oh, ada payung hukumnya. Ada payung hukumnya, yaitu Permendikbud 79 tahun 2015. Oke. Itu ya, satu-satunya posisi aplikasi yang ada Permendikbudnya. Oh, aplikasi yang ada Permendikbudnya. Keren ya, luar biasa. Itu. Berarti data yang tadi saya kumpulkan ke wali kelas itu nanti ada gitu ya di Bapak? Ada. Jadi begini, di Dapodik itu sebetulnya selayaknya kita pengepul ya. Jadi Dapodik itu berisikan 8 standar nasional pendidikan. 8 standar nasional pendidikan. Bingung lagi nih ya. Iya, gimana nih Pak? Iya, 8 nasional pendidikan itu di satuan pendidikan itu ada standar proses, standar penilaian, seperti teman-teman semuanya kan ada proses pembelajaran dan hasilnya ada ulangan dan memiliki rapot. Oh, ada strukturnya mungkin ya? Iya, betul. Itu struktur dan masuk ke dalam struktur kurikulum. Dapodik itu pangkal data awal. Iya, di dalamnya ada sarpras, prasarana. Ya, sarana dan prasarana. Di dalam sarana dan prasarana
itu kan berarti kan mulai dari lahan, bangunan, ruangan, sampai dengan kabel-kabel, mencakup semua. Termasuk ya. Itu. Iya. Yang kedua peserta didik. Oke. Peserta didik mulai dari ya siswa kan punya yang namanya PIP ya. PIP. Ya, terus perhitungan BOS diambil dari siswa juga, dari jumlah siswa. Yang ketiga PTK guru. Ya, PTK itu pendidik dan tenaga kependidikan. Oke. Kalau di sini mungkin guru dan TU-nya. Oh iya. Itu. Ya, benar. Itu didata oleh kita. Didata. Iya, oleh sekolah didata, diinputkan dan sistem pengirimannya namanya sinkronisasi. Iya, jadi mengirimkan data dari sekolah ke kementerian dan mengirimkan kembali dari kementerian ke sekolah. Jadi datanya sama. Oh iya. Pemadanan datanya sama. Nah, berarti tadi mengisinya itu oleh pihak sekolah ya, bukan oleh siswanya. Pemilik data untuk personal. Jadi di data itu ada dua. Ada data mandatori. Kita bicara mulai dari mana nih? Mulai dari Sarpras, siswa atau guru. Misalkan dari siswa dulu aja kan ya tadi ya bahas dari siswa sini. Ini seru ya bicara tentang siswa. Iya. Oke, kita bicara dari siswa. Siswa itu ada data mandatori. Mulai dari NIK, NISN, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung. Nama ibu kandung. Iya. Nah, sekarang itu ditambah satu. Iya. NISN dan NIK itu jadi satu. Jadi satu. Iya, yang bisa merubah siapa? Pihak sekolah. Siswa nggak bisa. Tapi ketika ada perubahan tidak sesuai dengan kakak, nah acuannya itu jadi data Dapodik itu udah dipakai beberapa kementerian. Salah satunya Dukcapil. Kalau misalkan teman-teman nanti ada perbedaan data, itu teman-teman bisa update melalui nisn.data.kemdikbud.go.id. Bisa langsung. Oke. Jadi pemilik data yang bertanggung jawab atas datanya. Oke. Bisa dicek berarti ya, Pak? Bisa. Iya. Nah, sekolah penginput datanya siapa? Ada operator. Operator tugasnya ngapain? Nginputin. Datanya mana? Dokumennya ada, diinputkan, kirimkan. Nah, kita pemilik data berarti siswa ya. Siswa pemilik data itu harus paham, harus melek tentang datanya. Karena siswa punya riwayat longitudinal. Jadi mulai dari SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SD kelas 1-nya, siapa wali kelasnya. Ada itu, Pak. Ketemu. Sampai dengan SMK kelas 13. Kalau di sini 12 13. Sampai di sini sampai 12 saja. Oke. Sampai kelas 12 nanti lulus. Ketika lulus, nah biasanya nih ada beberapa siswa, mudah-mudahan kalau di sini nggak ada ya. Ada beberapa siswa yang kurang melek tentang datanya. Nah, udah lulus, ternyata datanya misal Pulan, namanya Pulan Lukman misalnya, ternyata salah. Harusnya Pulan Luki. Ngerubahnya di mana? Nggak bisa ke sekolah kalau sudah lulus. Tapi di perpal lulusan. Itu. Data yang valid itu kebutuhannya sangat banyak. Mulai dari kalau siswa tadi saya bilang tentang PIP-nya. PIP. Yang kedua sekolah menghitung BOS dari jumlah siswanya. Yang ketiga pada saat siswa mau melanjutkan, itu pun nanti dicek dia lulusan mana. Jadi harus benar-benar tepat ya. Betul. Jadi dibuat satu data Indonesia. Oke. Terus kalau misalkan data NIS kita berbeda nih, Pak, apa yang harus kita lakukan atau ada dua gitu datanya? Nah, kita luruskan dulu nih, NIS atau NISN? NISN mungkin. NISN. Ya, mungkin nomor induk gitu sekolah nasional. Ya, nasional gitu kan. Kalau NIS beda-beda. Nomor induk sekolah nasional itu jadi gini. Posisinya dimiliki siswa tersebut dari awal dia injek bangku pendidikan. Posisinya siswa tersebut kelas 1 SD.
Kelas 1 SD. Pada saat kelas 1 SD diinputkan, nanti di semester pertama itu dikasih NISN. NISN itulah yang harus dijaga sampai dengan kelas 12 SMK. Oh. Jadi tetap sama gitu ya sampai Ya. akhir kalau NSN. Pak, kalau beda tadi kan Ya, pertanyaan ya, kalau kalau beda beda bagaimana? Kalau beda bagaimana? Kalau Iya, beda. Ketika ada perbedaan antara NISN di jenjang SMK dan jenjang sebelumnya, yang digunakan adalah jenjang terakhir. Jenjang terakhir. SMK. Berarti apa? SMK. SMK. Iya. Itu seperti itu. Iya. Terus Pak, kan tadi juga udah ini untuk mengecek cara mengetahui kesesuaian data tuh kita bisa ngecek di mana itu Pak? nisn.data.kemdikbud.go.id. Oh iya. Itu ini ya untuk sobat Prasuat Pintar bisa dilihat juga, takut kayak punya NISN yang berbeda atau gimana bisa cek di situ. Karena takutnya nanti ketika ingin melanjutkan susah ya Pak ya kalau misalkan berbeda ya. Ya sebetulnya ya apa ya, kita mulai belajar untuk bertanggung jawab atas data kita sendiri. Oke. Benar sih Pak. Kita balik lagi nih karena ke Dapodik ya. Yang mengenai Dapodik tadi ya dibahas lagi Dapodik. Selain data siswa, sarana prasarana, ekstrakurikuler dan organisasi yang ada di sekolah juga itu masuk ke Dapodik. Masuk. Jadi itu ada, jadi gini. Ketika kita bicara sarana prasarana siswa dan guru, PTK ya namanya. PTK. Itu ada yang namanya rombongan belajar. Rombel ya, rombel belajar. Rombel. Di dalam rombel itu ada pembelajaran. Oke. Otomatis ada wali kelasnya dong. Ya, nah, pasti. itu. Nah, di rombel tersebut itu ada, kalau di SMK berarti 3. Ada rombel teori, ya, rombel praktek dan rombel ekskul. Oh, ada ekskul. Iya. Nah, rombel ekskul itu diisi kalau penyesuaiannya tergantung dari satuan pendidikannya, tergantung dari sekolahnya. Apakah sekolahnya itu memiliki ekskul? Saya ambil contoh apa ya? Pramuka deh ya. Pramuka. Saya ambil contoh pramuka. Pembinanya siapa? Peserta didiknya siapa saja? Oke. Itu didata di situ. Nah, pasti nanti akan ada pertanyaan nih. Ya. Fungsinya apa sih? Nah, itu betul. Iya kan? Benar. Ya. Iya. Dari data Fungsinya. Dapodik itu nanti disalurkan 2. Pertama ke Erapot. Oke. Erap. Di rapot kan ada. Ya, Kalau ada. kita ikut ekskul apa kan ada nilainya berapa. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau melanjutkan, nanti dilihat juga sama dikti. Dikti. Iya. Dikti itu apa? Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Oh, oke. Nah, sama pihak dikti yang mengadakan seleksi masuk universitas negeri. Oke. Biasanya itu untuk ekskul olahraga. Dia ikut PJOK atau enggak gitu. Pendidikan jasmani dan olahraga. Iya. Oh. Itu ekskulnya dilihat, misalnya kalau tadi pramuka itu kalau PJOK jarang melirik, yang meliriknya olahraganya, mulai dari futsal, sepak bola, basket, bulu tangkis dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Itu fungsinya. Kenapa harus didata? Jadi kita tahu pemilik data itu punya sudah menginputkan, dan ketika data itu dibutuhkan oleh instansi lain, kita tinggal tarik. Dia Ya, sistemnya tarik data. Tarik data. Iya. Berarti benar-benar ini banget ya. Dapodik itu penting banget. Ya, nggak bisa dikatakan Dapodik itu jantungnya sekolah. Jantungnya sekolah, ya betul. Dulu sempat ini Pak, katanya perbaiki nilai secepatnya karena nanti di Dapodik tidak bisa dibetulkan. Ya, betul. Ya, kayak gitu. Banyak di kelas itu banyak kayak gitu. Ada kayak gitu ya. Pengalaman ini. Iya, pengalaman ya. Tapi bukan pengalaman pribadi kan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Gini. Nilai itu sebetulnya di struktur kurikulum ketika siswa menerima nilai awal setelah dibagi rapot, itu ada masa remedial. Iya, betul. Iya. Ya kan? Remedial, Ya pasti denger lah gitu kan. Atau pada saat ulangan nilainya kurang, ada masa remedial. Nah, masa remedial itu yang betul-betul harus dipergunakan, karena Dapodik akan ngunci nilai itu di semester genap. Berarti di durasi dari Januari sampai dengan Juni.
Dikunci, tidak bisa dirubah gitu ya. Nah, kalau sudah ngunci nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Dan nilai itu akan disalurkan ke semua yang membutuhkan. Oh, iya iya. Contoh, ketika siswa lulus mengikuti ikatan dinas, ya kan, semua datanya siswa tersebut saya ambil misalnya ke Akademi Militer. Ya, Iya. Pihak Akmil itu langsung ngecek datanya di kementerian, nilainya berapa, namanya siapa, Iya. nah gitu. Oke. Jadi kalau Pak saya mau apa namanya remedial, tapi udah bukan masanya nih, bukan tenggang masa, waktunya, Ya. ya harus ikhlas. Pasrah ya, dengan nilai Pasrah ya. seadanya. Karena sudah ada porsi waktu-waktunya. Nah, mulai dari tahun 2015 seharusnya ada arsip digital. Oke. Iya. Benar. Seperti itu. Arsip digital nih Kang Raffi, mengenai digital nih Kak. Iya. Ya kebetulan kita juga kan ada di jurusan IT gitu ya Pak Ya, ya, di rekayasa perangkat lunak. Mungkin ingin sedikit bertanya ya mengenai arsip digital tadi untuk keamanannya gitu ya. Nah, benar Nah keamanannya, itu Pak. apakah sempat terjadi apa gitu ya? Dapodik. Ya, Ya, di aplikasi Dapodik. Dapodik ada itu. Ketika berbicara ini apakah ya kita dunia pertas itu kan kita nggak banyak bisa lah. ini ya. Iya Benar. betul. Saya banget. Ketika ya, apa namanya udah di dunia maya serangan-serangan pertas nggak bisa dipungkiri. Uniknya Dapodik. Dapodik itu penginputannya sistemnya di lokal, di satuan pendidikan. Ketika akan mengirimkan itu metodenya sinkronisasi, point to point. Hanya pihak sekolah, satuan pendidikan dengan kementerian saja. Dengan kementerian. Apakah dinas punya datanya? Tidak. Oh. Kami punya yang namanya manajemen Dapodik, hanya melihat saja, tidak bisa menginputkan. Berarti di pusat yang inputnya. Iya, nginputnya di sekolah, dikirimkan ke pusat. Jadi kalau ibaratnya gini, kita mau apa namanya bicara tentang rapotnya di packing dulu, setelah di packing nanti dikirimkan ke sana. Jadi jadi kita tidak bekerjanya di pusat, tapi bekerjanya di satuan pendidikan. Setelah selesai semuanya, validasinya aman, baru dikirimkan, baru disinkronkan. Itu seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya. Ini buat sobat pintar penting banget ya, karena Dapodik itu udah dijelasin sama Bapak Lukman tadi, sebegitu pentingnya gitu arsip-arsip kita gitu, arsip digital kita. Makanya harus benar-benar valid. Gitu. Apalagi kalau yang mau ngelamar ke instansi yang jenjang lebih tinggi gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau misalkan mau apa namanya sahabat-sahabat SMK semuanya, ketika kita posisi pemilik data, kalau saya bicara di sini berarti sebagai peserta didik, kita mulai care, mulai peduli tentang dengan data kita sendiri. Ya, benar. Gitu. Nah, karena apa? Di Dapodik riwayatnya semua tercatat. Saya di kelas 10 siapa wali kelasnya, mata pelajaran apa, itu ada semua. Ada semuanya. Komplit ya di Dapodik. Betul. Ya, nah mengenai kelas 10, kelas 9 ke kelas 10 kan nanti teman-teman ini ya yang SMP mungkin mau melanjutkan ke SMK. Ya, itu semua. Nah, itu kalau misalkan bermasalah nih, apa tips and triknya mungkin Pak biar bisa ke sekolah ke yang diinginkan? Sebetulnya ketika kita pemilik data itu sudah mulai peduli, untuk peserta didik kuncinya sering tengok yang namanya nisn.data.kemdikbud.go.id, karena di situ satu-satunya kita bisa cek seluruh data kita, berikut data orang tua kita, berikut alamat, dan itu tuh harus di-update terus. Ketika kita pindah, ya update lagi di situ. Itu seperti itu. Harus sangat peduli ya. Harus sangat peduli kita dengan data kita. Kalau bukan kita siapa lagi?